Sebelumnya, saya ucapkan selamat siang. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Kristina Dustiawati dengan NPM 18140014. Di sini, saya akan menjelaskan materi mengenai Kerajaan Islam Maritim di Nusantara. Yang pertama ada Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh merupakan kerajaan di Kepulauan Indonesia yang besar karena adanya arus perdagangan laut internasional. Selain menjadi pelabuhan transit, Aceh ini kemudian berkembang menjadi kota pelabuhan dan juga menjadi kerajaan. Aceh juga merupakan daerah penghasil yang menghasilkan hasil bumi dari pedalaman Sumatera bagian utara. Aceh merupakan penghasil lada dalam jumlah yang besar. Kebesaran Aceh juga ditopang oleh armada lautnya yang kuat, sehingga mampu mendominasi di Selat Malaka. Untuk selanjutnya, kehidupan ekonomi pada masyarakat di Kerajaan Aceh. Kehidupan ekonomi pada masyarakat Aceh adalah dalam bidang pelayaran dan juga perdagangan. Pada masa kejayaannya, perekonomian Kerajaan Aceh berkembang pesat. Penguasaan Aceh atas daerah-daerah pantai barat dan timur Sumatera banyak menghasilkan lada. Sementara di Semenanjung Malaka banyak menghasilkan lada dan juga timah. Selanjutnya, Kerajaan Demak. Demak ini merupakan penerus dari Kerajaan Majapahit karena seluruh pusaka Kerajaan Majapahit sempat dirampas oleh Kerajaan Kediri, yaitu oleh Girindrawardana. Kini diboyong ke Istana Demak. Setelah itu, Madiun dikuasai pada tahun 1520, lalu Surabaya pada tahun 1530 telah mengakui kekuasaan Demak, Pasuruan, Gunung Penanggungan, atau tempat suci umat Hindu di Jawa. Malang pada akhirnya dikuasai pada pertengahan abad ke-16. Selanjutnya, kehidupan ekonomi pada masa Kerajaan Demak. Perekonomian Demak berkembang ke arah perdagangan maritim dan juga agraria. Ambisi Kerajaan Demak menjadi negara maritim diwujudkan dengan upayanya merebut Malaka dari tangan Portugis. Perdagangan antara Demak dengan pelabuhan-pelabuhan lain di Nusantara cukup ramai. Demak berfungsi sebagai pelabuhan transit atau penghubung dari daerah-daerah penghasil rempah-rempah di kawasan timur Indonesia dan memiliki sumber penghasilan pertanian yang cukup besar seperti beras dan juga bahan-bahan pangan lainnya. Untuk selanjutnya, Kerajaan Goa. Pada awalnya, Kerajaan Goa ini sebenarnya merupakan sebuah aliansi yang dimana raja-raja ini berasal dari garis keturunan Goa, sedangkan para Perdana Menteri ini berasal dari garis keturunan Talo. Aliansi ini dimulai sejak pertengahan abad ke-16, yaitu salah satu Perdana Menteri dari Talo yang terkenal adalah Karaeng Patingaloang dari tahun 1639 sampai 1654 Masehi. Yang bahkan dikatakan memiliki perpustakaan yang berisi karya-karya berbahasa Portugis dan juga Spanyol. Dan juga ia fasih dalam berbicara dalam kedua bahasa tersebut. Dan juga menguasai teologi Katolik, serta fasih pula berbahasa Latin. Hal ini menggambarkan bahwa betapa interaktifnya kota Makassar sebagai pusat kerajaan Goa Talo antara para penduduk lokal dengan para pedagang asing dari berbagai bangsa di Eropa. Selanjutnya, bidang seni dan arsitektur. Bidang lain yang kena pengaruh masuk Islam adalah kesenian, di mana kita bisa lihat bahwa dari seni bangunan yang ada di negara kita ini menghasilkan sebuah makam, masjid, dan juga keraton bangunan-bangunan
yang menunjukkan akulturasi dari Hindu dan juga Buddha. Bisa kita lihat kalau masjid ini atapnya terbuat bertingkat dan juga jumlahnya selalu ganjil seperti candi. Untuk seni rupa juga menjadi kesenian yang terpengaruh dari akulturasi dari datangnya Islam ke Nusantara. Pada masa itu, seniman menerapkan teknik stilasi. Ini adalah teknik yang dilakukan untuk menyamarkan ukiran makhluk hidup. Selanjutnya, sistem feodal dari penguasaan tanah juga tetap dipertahankan. Bahkan beberapa unsur seperti magis dan juga klinik dari kerajaan Hindu dan Buddha tetap diamalkan pada masa kerajaan-kerajaan Islam. Khususnya kerajaan-kerajaan di Jawa, seperti kepercayaan dalam memperlakukan benda-benda pusaka yang sering diperlakukan layaknya makhluk hidup, seperti dimandikan, dibuatkan tempat khusus, bahkan diberikan sajen. Meskipun dalam kepercayaan Islam, ada beberapa larangan khusus mengenai menghindari tahayul dan juga yang berbuat syirik. Hal ini menggambarkan bahwa kedatangan Islam bukan menggusur kepercayaan Hindu dan Buddha, melainkan menjadi akulturasi atau percampuran kebudayaan dari Islam, Hindu, dan Buddha, serta budaya asli di Indonesia. Selanjutnya, pengaruh di bidang ekonomi. Kemunculan kota-kota pelabuhan pada akhirnya menyebabkan munculnya permintaan komoditas untuk mendukung populasi di kota pelabuhan tersebut. Contohnya seperti Malaka. Kota pelabuhan ini memiliki sumber daya alam yang cukup untuk menunjang kehidupan populasi di dalamnya. Namun, kota ini merupakan pelabuhan penting yang sangat ramai dan juga menyebabkan populasinya bertambah akibat adanya berbagai kegiatan transaksi dagang, berbagai komoditas untuk menunjang populasi di Malaka. Selanjutnya, pengaruh di bidang kebudayaan. Pengaruh kebudayaan diberikan dari kedatangan Islam. Cukup banyak seperti akulturasi antara kebudayaan Islam dan juga pra-Islam atau Hindu dan Buddha maupun kebudayaan asli Nusantara. Bentuk-bentuk akulturasi tersebut antara lain dalam bidang arsitektur, kesenian, berbagai bentuk sastra, dan juga lain-lainnya. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf dan saya ucapkan selamat siang. Terima kasih.